Lalu, Empu Rama dan Empu Pamadi mengancam para dewa apabila dipindahkan secara paksa dalam kondisi terapian yang masih menyala untuk membuat keris itu, maka kelak akan menjadi suatu petaka yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Pesan ini berasal dari wejangan para leluhur Nusantara dan para raja-raja Nusantara bahwa pada tahun ini, tepatnya di tahun 2021 ini, akan menjadi momen proses perjalanannya sampai kemunculan Sang Kinasi, yaitu Imam Al-Mahdi. Di saat kemunculan Sang Kinasi, beliau didampingi oleh para kesatria Nusantara yang telah dipilih langsung dari para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kesatria Nusantara itu telah diberikan amanah oleh para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara. Dan daripada itu, para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara memberikan pesan kepada kami untuk menyampaikan kepada kita semua tentang perbedaan ras, suku, dan agama. Jika bicara adat budaya, tentu lain ladang dan lain pula belalang. Dari Aceh, Palembang, Sumatera, Tanah Melayu, dan bahkan sampai Betawi dekat dengan Islam sejak dahulu kala. Kalimantan, Ambon, Sunda, Papua, serta Batak pun dengan adat yang berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaannya, apakah yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh kaum saat ini? Apakah adat budaya atau filosofi adat ketimuran? Jika kita salah bertindak, maka akan melukai suku lain, dan mereka pun tidak segan meminta lepas dari NKRI. Karena sebelum ada Indonesia, bahwa telah ada wilayah kesultanan. Kita jangan pernah melupakan bahwa waktu tahun 1945, sebelum Indonesia merdeka, hanya ada wilayah Jawa dan sebagian Sumatera. Dan pada masa itu pula bernama Indonesia Serikat. Lalu Bung Karno berdiskusi dengan para sultan untuk bergabung sehingga menjadi Indonesia. Kemudian, apa yang akan diungkit sekarang ini? Kita harus jeli melihat siapa yang sebenarnya menjadi lawan. Apakah melawan yang ke Arab-Araban?
Apakah kita siap diembargo minyak? Apakah kita akan melawan Cina? Apakah kita siap diruntuhkan ekonomi dalam sekejap hanya karena hutang yang jatuh tempo? Kami berharap tidak begitulah seharusnya. Musuh utama kita adalah keserakahan, bukan ras ataupun agama. Justru karena agamalah kita bersatu. Jika tidak karena itu, mungkin Indonesia hanya Jawa dan Jogja saja. Atau mungkin juga Jogja pun belum tentu mau bergabung jika Sultan Agung atau Pangeran Diponegoro masih hidup di zaman sekarang ini. Dan dari itu pula, para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara juga memberikan suatu tanda-tanda gunung berapi yang tidak terlepas oleh adat istiadat serta budaya Jawa. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu apabila gunung Merapi meletus, itu menjadikan tanda bahwa alam mempunyai hajat. Menurut cerita para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara, bahwa Gunung Merapi adalah gunung yang dulunya non-aktif. Pada suatu ketika, tinggallah sepasang kakak beradik yang bernama Empu Rama dan Empu Pamadi, yang tinggal di dataran yang luas, tepatnya di hutan lebat sekitar Gunung Jamur Dipa. Lokasi Gunung Jamur Dipa berada pada pantai yang berbatu karang, tepatnya di arah selatan dari hutan itu. Namun, gunung itu tidak aktif. Dan kakak beradik itu adalah pengrajin keris yang berada di Gunung Jamur Dipa. Pada masa itu, para dewa yang bernama Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang sedang berkeliling untuk memeriksa Gunung Jamur Dipa. Lalu, para dewa melihat bahwa gunung itu ternyata menyebabkan Pulau Jawa tidak seimbang dan miring ke arah selatan. Namun, para dewa melihat kakak beradik pengrajin keris itu tinggal di daerah di sekitar pegunungan itu, sehingga akhirnya para dewa memerintahkan kepada para pengrajin keris itu untuk segera memindahkannya agar menjadi seimbang, tepatnya di Pulau Jawa, dataran rendah di utara. Akan tetapi, para pengrajin keris itu berdiskusi dengan para dewa untuk memberikan sedikit waktu agar para pengrajin keris itu menyelesaikan pekerjaannya. Namun, para dewa menolaknya dan segera untuk memindahkan gunung tersebut. Lalu, Empu Rama dan Empu Pamadi mengancam para dewa apabila dipindahkan secara paksa dalam kondisi perapian yang masih menyala untuk membuat keris itu, maka kelak akan menjadi suatu petaka yang abadi. Namun, para dewa tetap ingin memindahkan gunung itu di atas tempat tinggal para pengrajin keris itu, sehingga akhirnya para pengrajin keris itu meninggal dunia akibat ditimpa oleh gunung itu.
Dan benar saja ucapan itu terjadi hingga sampai saat ini. Gunung itu tidak pernah berhenti untuk meletus. Kemudian daripada itulah telah dibuatkan sebuah film misteri Gunung Merapi. Di antaranya adalah peperangan antar kerajaan yang dahulu kala karena fitnahnya Mak Lampir yang ingin menguasai dunia manusia. Kisah kekalahan dan kematian Mak Lampir kala itu karena cambuk atau cemeti Amarasuli yang dimiliki Sembara. Dan kini pewaris dari cemeti Amarasuli yaitu sosok yang dinantikan kita semua, yakni Satrio Piningit Imam Al-Mahdi. Karena semua benda pusaka milik sejarah Nusantara adalah Satrio Piningit, raja terakhir di akhir zaman. Untuk itu, mari kita amati kabar dari Gunung Merapi. Kode keras kemunculan Satrio Piningit sesuai ramalan Jayabaya. Jika ada gunung gede yang meletus disusul dengan 7 gunung lainnya, maka akan muncul dewa berbadan manusia. Maka dari itu, jika Merapi meletus dan asapnya mengarah ke barat, maka sosok itu akan muncul setelah bencana alam yang tak sanggup ditangani oleh pemerintah. Sebab Merapi takkan pernah ingkar janji. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia.